ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jamaah, Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Terusnya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah mudah melakukan ibadah. Allah kembali membangunkan kita setelah kita dimatikan sejenak. Dan ini patut kita syukuri. Karena mungkin boleh jadi Bapak Ibu, berapa banyak di saat yang bersamaan ada orang masih dalam keadaan tertidur. Bahkan ada tidur tidak bangun-bangun. Ini selalu kita syukuri. Supaya nikmat Allah itu terus ditambah. Kemudian Bapak Ibu, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kajian kita pada subuh ini adalah kita ambil dari Quran surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah penguasa mutlak, Al-Qahir, atas semua hambanya, fauqa ibadi. Wa yursilu alaikum hafazah, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, tawaffathu rusuluna, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Wa hum la yufarritun, dan malaikat itu tidak pernah melalaikan tugasnya. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 61. Allah marhamna bil Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di minggu-minggu terakhir ini barangkali kita atau sebagian mengetahui ada beberapa bentuk kejadian atau sebenarnya jadi pelajaran untuk kita. Pertama, meninggalnya guru kita, Ustaz Yahya Waloni. Yang kedua itu yang kemarin,
peristiwa kecelakaan pesawat 241, tapi ada yang hidup. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan dari contoh atau peristiwa itu, dan mari kita ambil suatu iktibar pelajaran dari Al-Quran seperti apa yang terkait dari contoh yang kita sebutkan tadi. Pertama, Bapak Ibu, Allah perlihatkan kepada kita seorang hamba yang dia Islam tidak dari lahir. Tidak seperti kita. Kalau kita Bapak dan Ibu dari kakek moyang, nenek moyang, sampai ke orang tua kita, sampai kepada kita, sampai keturunan kita, semuanya Islam. Dan kalau boleh kita memberikan suatu perbandingan, berarti Islam kita sesungguhnya jauh lebih kuat daripada beliau. Tuh. Yang kedua, sesungguhnya karena kita sudah dari keturunan Islam, sesungguhnya pengetahuan Islam kita jauh lebih tinggi malah dari beliau semestinya. Yang ketiga, sesungguhnya hafalan Quran kita jauh lebih banyak dari beliau. Nah, 3 itu saja dulu. Bapak Ibu, beliau kalau dalam hitungannya mungkin belasan tahun menurut Islam. Saya mengatakan 18 tahun. Mereka tidak cukup lama. Malah kalau baca, aku kebetulan punya bukunya Pak Ibu. Tapi buku itu bandoan saja sudah membali. Ini beberapa hari itu baru aku baca. Bacanya tuh maksudnya dah mulai meletakkan di tengah rumah. Dalam itu bandoan. Karena kan musim waktu itu penangkapan. Jadi barang bukti saya salah ada buku yang terkait dengan itu bisa disangkakan. Saya baca dalam riwayatnya itu Bapak Ibu, kalau dia ingin dunia, tidak mungkin dia masuk Islam. Ya, karena fasilitas hidupnya itu sudah dijamin. Karena kalau seorang pendeta itu kan tidak sembarang, artinya punya banyak wewenang dalam segala sesuatu. Artinya apa? Kalau dia ingin dunia, dia tidak akan memilih Islam. Kenapa? Semenjak dia dapat hidayah dari Allah, maka dia tinggalkan semua dunianya itu. Kan pendeta. Dan bahkan dia hafal kitab suci mereka, Injilnya. Nah, justru dari situlah hidayah turun menjadi perbandingan kepada Al-Quran. Maka saya katakan tadi, kalau dilihat dari pengetahuan, lebih banyak kita banyak tahu tentang Islam daripada beliau. Seharusnya, pakai kalimat itu loh. Seharusnya. Karena beliau hanya 18 tahun. Tuh. Kemudian berbalik kepada Al-Quran. Seharusnya hafalan Al-Quran kita jauh lebih banyak dari beliau. Kan iya kan? Seharusnya. Lihat kalimat itu. Kenapa? Itu semenjak lahir. Bapak Ibu, apa sesungguhnya ingin pesan Allah di balik peristiwa ini yang menjadi iktibar bagi kita?
Allah itu tidak melihat awal, tapi Allah melihat seperti apa akhir kita. Itulah perlihatkan. Coba, semenjak beliau berpindah atau menjadi mu'allaf, beliau pelajari Islam, beliau pelajari Al-Quran, beliau pelajari hadis, diajak keluarganya, dan meninggalkan segala kesenangan dunianya, segala fasilitasnya, bahkan sampai dia meninggal hanya tinggal di rumah kontrakan. Karena di dalam informasi medianya beliau kan memang tidak mau beli rumah. Dan bahkan ada orang ingin mau menukar mobilnya, beliau tidak mau. Karena mobil itulah rumahnya. Perjalanan dakwahnya keliling Indonesia. Bapak Ibu, apa cerita akhir kehidupannya? Allah perlihatkan pula kepada kita. Rasanya tidak kurang syarat untuk masuk surga bagi beliau. Ya, semoga Allah mengampuni dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Itu doa terbaik dari kita sebagai jemaah beliau. Kenapa? Hari terbaik, waktu terbaik, saat terbaik, dan habis melakukan ibadah terbaik. Sesungguhnya itu adalah pecalian kawak. Kematian yang tidak merasakan sakit. Yang maksud merasakan sakit kok tidak. Walaupun nyo sakit tapi mampu nyo menahan sakit. Kalau dibaca dalam beberapa atau ditonton beberapa media beliau, ya kan malah sakit juga, tapi beliau tidak anggap sakit. Tahan. Perjalanan dari Medan, Pasaman kan beliau ceritakan. Bapak Ibu, tapi kematiannya tidak seperti orang sakit. Yang kedua, di tempat yang baik, di masjid, di waktu yang baik. 10 Zulhijjah, hari Jumat, di saat yang baik, menyampaikan ayat-ayat Allah, khutbah Jumat. Coba kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kan cukup syarat untuk masuk surga. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, maka balik kanan tadi, wa huwal qahir fawqa ibadi. Allah itu penguasa mutlak yang tidak bisa diintervensi oleh makhluk. Kalau dia putuskan meninggal, ia meninggal. Tidak bisa pula minta ditunda. Ya Allah, tundalah dulu. Tidak bisa pula minta di duluan. Ya Allah, ampulah dulu darinya. Ya kan ada juga begitu orang. Tidak orang minta ditunda. Itu namanya Pak Ibu. Orang minta di duluannya. Daripada model itu makan nasi dan perangai piala dan mati dulu ya Allah daripada ini. Ya kan ada juga minta mati duluan. Tidak bisa. Karena Allah itu wahuwal qahir. Penguasa mutlak. Makanya apa kata Allah, wa yursilu alaikum hafazah. Karena Allah itu penguasa mutlak, maka dia utuslah utusan-utusannya, malaikat maksudnya, hafazah, yang selalu menjagamu. Jadi kehidupan kita ini dijaga terus. Mulai dari lahir sampai kembali kepada Allah dijaga hafazah, malaikat penjaga. Maka kalimatnya wa yursila atau rusulana itu kan jamak, ada utusan-utusan kami yang selalu mengikuti.
Siapa yang dimaksud oleh Allah utusan-utusan itu? Para malaikat. Mulai kita lahir sudah selalu diikuti oleh malaikat. Setidaknya malakul maut. Makanya kenapa? Apa yang paling dekat dengan kita ya Rasulullah? Al-maut. Kematian. Berarti malaikat itu selalu mengintai. Lalu malaikat apa lagi? Raqibun atid. Raqib dan atid. Yang selalu menjadi CCTV. Merekam semua perbuatan, ucapan. Itu direkam. Kanan dan kiri. Kemudian siapa lagi utusan Allah? Wa yursila alaikum hafadzah itu. Malaikat pengantar rezeki. Kemudian siapa lagi? Habis rezeki maut datang. Kalau rezeki seseorang itu habis, kematian datang menyebutnya. Lalu contoh yang kedua. Kalau tadi kan kematian yang baik. Kemarin terjadi kecelakaan India Airlines. Baru 1 menit take off oleh pas lantas, ternyata pesawat tidak naik. Ya semuanya tentu tadi qahirun. Allah yang mengatur semuanya. Manusia ini itu hanya bisa melakukan apa yang diatur oleh Allah. Yang ingin mau sampaikan terkait dengan al-maut, kematian. Tidak bisa terbang lalu meluncur ke darat, menabrak bangunan-bangunan, begitu, mengatakan klinik dan lain sebagainya, dan mengatakan perumahan yang ramai, kedokteran, kan begitu. Tentu kita berita media ya. Bapak Ibu, ada yang beberapa kisah, ada setidaknya aku ambil 3 kisah tentang kematian. Satu, dalam hitungan akal manusia 241 kurang lebih itu mati, meninggal semua. Kenapa? Pesawatnya hancur, bukan sekedar hancur, terbakar. Jadi habis semua dalam catatan akal kita. Tapi ternyata ada bangku 11A yang orang ini bernama Kumar. Usia lebih kurang 40 tahun ke atas. Tahun hidup. Atau hidupnya ini bahkan dia sendiri yang berjalan ke ambulan yang ada di dekat. Dia keluar dari puing-puing pesawat itu. Hidup. Dan itu yang diwawancara oleh media dunia kan. Oh, engkau bisa hidup. Ya, kalau kembali kepada ayat tadi, wahwal qahir, karena kematian itu Allah mutlak semua punya urusan. Berarti kalau dia belum mati, rasakinya masih ada. Tadi yang mau sampaikan, rasaki kalau Allah habis, maut datang. Tapi selagi masih ada jo rasaki baru, maut belum akan datang. Ya dalam informasi wawancaranya, dia menganggap dia sudah mati. Cuma ketika dia buka matanya, ternyata terang. Ternyata dia melompat lewat pintu darurat. Ya dia wawancaranya begitu. Saya tidak ambil pusing tentang bagaimana cara itu. Tapi kan hidup. Itu ya. Yang kedua, kisah seorang dokter Rajib itu. Itu menarik juga jadi pelajaran. Sekian tahun dia di Inggris, London itu, jadi dokter. Tapi terpisah dengan keluarga. Sekian tahun pula dia urus agar keluarganya, anak 3 orang, istrinya, dia bawa bisa berkumpul bersama di London. Akhirnya itu terwujud.
maka mereka rayakanlah hari pertemuan mereka. Itulah hari baru itu bisa mereka sama-sama bertemu saking kesibukan mereka. Karena isinya pun juga orang yang sibuk di India itu. Ternyata Bapak dan Ibu, tiket yang mereka pesan itulah tiket kematian. Satu keluarga. Belum sampai ke rumah yang sudah dia beli, yang sudah dia siapkan di London itu untuk berkumpul. Itulah tiket kematian. Itu pula lah hari pertemuan mereka yang sama-sama berkumpul, yang telah meninggalkan kesibukannya di hari itu. Itu kan kematian. Itulah hari batamu jana, itu pula batamu orang rumah, itu pula lah pertemuan terakhir. Itu pula tiket terakhir. Anan mereka makan sebelum take off itu Bapak dan Ibu, itu pula lah sakti terakhir. Terkait dengan makan. Yang ketiga seorang mahasiswa. Ya. Bernama Buni. Kalau bahasa India tidak tahu lu artinya. Dia terlambat. Boarding passnya sudah ada, dia sudah check in, boarding passnya ada, terlambat 10 menit. Semestinya dalam ukuran aturan masih boleh dia masuk. Tapi penjaga bandara, petugas bandara tidak membolehkannya masuk. Tidak bisa, sudah habis. Sempat marah, sempat bertengkar. Bapak dan Ibu, pada akhirnya dia tidak boleh masuk, dia pergi melapor ke pihak bandara. Dalam perjalanan melapor itu dan sudah nyampe di tempatnya, pesawat kan sudah take off. Kecelakaan. Marahnya yang dia lampiaskan ke pihak bandara, kenapa dia ini itu berbuah tangis gembira. Tidak jadi mati. Ya. Bapak Ibu, maka semua peristiwa yang terjadi Allah perlihatkan kita di dunia ini, walaupun membaca di media, menonton, sesungguhnya pelajaran itu untuk kita. Kenapa Nabi mengatakan aksiru lil maut zikra? Engkau banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa? Yang paling dekat sesungguhnya dengan engkau itu adalah kematianmu. Nahnu qaddarna bainakum al-maut wa nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian kamu masing-masing. Dan kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mati. Dan kami tidak pernah lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Allah lanjutan ayat tadi, hatta iza jaa ahadakumul maut, hingga apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu, tawaffat rusuluna, maka kami akan wafatkan, akan cabut nyawanya. Bapak Ibu, menarik dari kalimat ini, rusuluna, utusan-utusan kami, berarti kan tidak satu. Itu tadi, ketika malaikat pengantar rezeki selesai tugasnya, dia estafet berikutnya dia serahkan kepada malaikat berikutnya. Maka duit awakku dijaga oleh malaikat. Perkara rezeki. Wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun. Rezeki kamu sudah kami tetapkan. Tidak akan tertukar. Kenapa? Wa huwal qahir. Karena itu ketentuan mutlak dari Allah. Maut ketentuan mutlak Allah, rezeki pun demikian. Maka rezeki tidak pernah tertukar. Maut tidak pernah tertukar. Dan utusan-utusan Allah untuk dual ini sudah ada. Apa maksud rezeki tidak pernah tertukar? Makanya Bapak Ibu, nanma yang diawak itu yang rezeki awak.
Oh hilang terompa awak tu ndak rasaki awak le dah. Rasaki pancilui. Rasaki pancilok. Ya kok hilang lo terompa pak ibu pak biar lah. Rasakinya tu. Bako rasakinya Ustaz. Kan diambilnya. Rasakinya tu cuma cara mendapatkannya ndak cara yang elok. Itu saja. Maka apabila kita kehilangan harta bapak dan ibu, tugas kita usaha ada. Sekedar mencari isinya. Indak basuh dah. Nampak terompa orang lain di situ. Oh itu gantinya mungkin sama saja awaknya penciloknya. Bedanya berbeda tukar cara saja. Ya kan ada sebagian orang hilang terompa ini saji. Ya bakal kamu saji Ustaz contohkan. Sebab orang yang acok kehilangan terompa itu jadi musaji. Sehingga tidak mau. Terompa rayu batang kan tidak bawa kamu saji itu kan. Tanya apa tu hilang mereka je. Apa itu? Hah? Bawalah narancak. Tinggal dan duduk. Hilang terompanya. Tugas awak mencari. Ialah hendak dolai. Ya menampaklah pulang. Kalaupun ada terompa yang di luar tu. Ya orang ada yang menganggap aku gantinya maju. Itu sama saja juga raja pancilok tadi. Kan tak punya awak tu. Tak tahu perlu sianan punya. Apa bawa saya pulang. Anda lupa balik-balikan lain. Bedanya awak je pancilok tadi. Kalau pancilok tadi nanya bawa terompa awak. Ketika dia awak. Bukan terompa orang lain kan sama jadinya. Sama-sama tidak tepat. Maka dari itu kalau hilang kami bawa Ustaz. Mungkin sekedar untuk menapak pulang biarlah pakai itu. Tapi mau balikan dia. Tidak ada. Balikan. Daripada membalikan di akhirat. Kan ada cerita Bapak Ibu disampaikan oleh Rasulullah. Semua apa yang dirampas, apa yang diambil. Kelak di hari akhirat itu dicari balik orang yang punya. Sekalipun sekelas sandal. Makanya aku menasihati mana tuh Pak Ibu. Kalau ada ya, yang paling ngaco kalau di tanah suci yang paling ngaco sandal itu hilang kan di masjid itu. Tapi di situ kan yang dia orang. Awak salah letak. Semarang letak saya tidak tahu tentu jalan pintu keluar. Ini tidak situ diletak. Itu makanya pakai angku tuh Pak Ibu. Kalau bisa meletakkan sandal itu foto langsung. Nomor sikut. Karena akan dibuang. Yang kedua di Bir Ali. Itu kejadian waktu tahun kemarin. Barampe kami laki-laki apa-apa samu masuk ke masjid untuk mengambil niat itu. Hilang kampe-ampe. Terompak. Dia tampe beratan hilang. Bayangkan Bapak Ibu dari Masjid Bir Ali ke Oto. Hari paneh badangtang. Sudah zuhur. Angin tak kira-kira kerikil padang pasir. Angin. Kalau masuk kampungmu mengakak-ngakak kalau kaki kau angkit-angkit untuk masuk ke auto. Tapi ada jemaah, ikutlah gantinya Ustaz. Oh banyak terempas itu. Ikutlah gantinya. Kecembo ke jemaah itu bukan milik kita. Itu boleh jadi sandal orang lain. Kalau kita anggap ikut punya awak, untuk apa kita umrah? Kalau mencilok juga. Pada masa niat tuh, itu gunanya Bapak Ibu kalau kan tidak semua jamaah mengerti paham tentang ini dikasih paham. Kalau tidak dikasih paham lalu dinyatakan. Satu yang kedua biarlah mengakah-ngakah kaki awak tu. Kok perlu malat tua melah. Menuju mobil kan 200 meter jarak mobil situ Pak Ibu tempat parkirnya. Anda ada. Daripada nanti di akhirat mencari orang punya terompa gua. Paralah kasusahnya di akhirat mencari orang punya terompa gua nanti.
Sehari saja di akhirat mencari orang punya terompa kau Pak Ibu, ha? 1000 tahun menyinjang terompa tuh mencari orang punyanya. Padahal itu ndak ada berguna, ndak begitu berharga. Tapi susahnya kita di akhirat kelak Bapak Ibu, itu baru sandal. Apalagi 271 triliun. Ya kan ada juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, maka kehilangan tadi itu berarti rasa kurang gitu. Bapak Ibu jangan pernah merasa tersaing kalau apole awak menggalih berdagang. Oh laku kadai sabalah, kadai di muku, kadai yang di samping. Rasakinya tuh. Kenapa? Rasaki awak hari itu tidak di situ. Mungkin ada tampil lain. Makanya awak tidak tahu alamai rasaki. Tapi rasaki tahu alamai awak. Tidak akan bertambah, tidak berkurang, tidak akan tertukar. Itu perkara rezeki, maka jangan disibukkan kita memikirkan hal itu. Oh kok dicilok orang sekedar usaha, karena usaha itu ibadah juga. Dilaporkan, diikukan, dan balik indak juga anda rasa kiawak berarti itu. Kenapa? Wahuwal qahir. Karena Allah itu penguasa mutlak yang menentukan hitam putih, yang menentukan perkara rezeki, yang menentukan perkara al-maut. Rasaki kalau masih ada, maka maut belum datang. Tapi ketika Bapak Ibu iza jaa ahadahumul maut, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat pengantar rezeki bertukar shift dengan malaikat maut. Sarah tarimu. Maka dia sampaikanlah tugas sambo mengantarkan rezeki terhadap si fulan dah selesai. Nah, kini tugas engkau lagi. Malaikat tidak pernah salah tugas. Tidak pernah salah tugas. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tadi Bapak Ibu, kata Allah la yufarritun. Malaikat-malaikat itu tidak pernah lalai, tidak pernah salah tugas. Ya kan, kalau manusia lah seorang itu mungkinlah macam-macam caranya. Malaikat maut kan mencabut iko. Datang malaikat pagi rasaki dan dulu lah iko rasakinya kaju sambung awak. Malaikat tak bisa seperti itu. Kenapa? Mereka utusan Allah la yufarritun. Tak pernah lalai, tak pernah salah tugas. Bahkan dalam ayat lain disebutkan itu la ya'sunallah. Malaikat itu sifatnya tak pernah bermaksiat kepada Allah. Lalu malakul maut ini rusuluna. Utusan-utusan kami berikutnya kata Allah yang akan mencabut nyawa. Jadi malaikat maut itu Israel, bukan eksekutornya. Israel ini Bapak Ibu itu malaikat yang menerima mandat dari Allah. Dan dia punya utusan, makanya ayat tadi rusuluna. Apa artinya? Malaikat maut itu tidak satu. Ada 4. Jadi yang eksekutor di lapangan teman, itu ada 4. Jadi Israel ini punya eksekutor juga, tukang eksekusi di lapangan. Malaikat Israel top manajernya. Dia mendapat mandat dari Allah, lalu yang di lapangan itu siapa? Itu yang 4 itu. Kenal yang 4 itu? Oh, kenalan. Satu namanya Wan-Nazi'at. Wan-Nazi'at, 2 Wan-Nasyitat. Yang ketiga Was-Sabihat.
Yang keempat, fasabiqat. Empat inilah eksekutornya. Ya. Jadi begini, kalau mau simpulkan Bapak Ibu ini. Kematian itu tidak bisa didulukan, tidak bisa dikemudiankan. Ila ajalim musamma. Ajal itu sudah ada ketentuannya. Itu tadi Al-Qahir, itu Allah yang penguasa mutlak. Yang bisa itu, kita ingin seperti apa malaikat yang datang itu bisa dipesan. Ada namanya wan nazi'at, malaikat pencabut nyawa yang keras. Ada namanya wan nasyitat, malaikat pencabut nyawa yang lembut. Kira-kira pilih yang mana? yang lembut, ini atau nanti? Rancak kini. Kok rancak kini? Kok masih ahli surga semua? Kan tadi kita bercermin belajar dari kematian ulama kita tadi. Yang dinilai Allah itu kan akhirnya. Siapa tahu habis pulang dari musola kon tahalu karajul, maksiat, dosa dan sebagainya. Kalau kini kok sedang aman-aman kok. Bakok sedang aman, telah melewati 10 Zulhijjah. Orang yang hidup di 10 Zulhijjah lalu dia amalkan amalan-amalan Zulhijjahnya, semuanya lah. Kalau mampu haji berhaji, habis susah. Laisa jaza illal jannah, kan itu. Tidak ada balasan haji mabrur itu kecuali surga. Yang tidak mampu haji ternyata dia mampu berkurban. Kurban apa? Dia sudah sembelih sifat kehewanannya. Dia telah menjadi orang yang takwa. Tidak mampu kurban, tidak mampu haji. Apa yang mampu? Puasa di tanggal 9. Siapa orang puasa di hari tanggal 9, hari tepatnya orang wukuf di Arafah, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun kemudian. Dan ini kita sudah lewati semua. Haji tidak pahit, tidak belah. Ada kurban. Nah, kurban pun tidak ikut menjadi peserta kurban, tidak belah. Ikut dalam mendabiah. Atau tidak ikut mendabiah memasak. Tidak ikut memasak, memakan guys. Tapi pahala Pak Ibu. Kan memakan. Ya. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, boleh enggak peserta kurban memakan daging kurban? Enggak boleh. Boleh enggak? Boleh peserta kurban memakan daging kurban? Enggak boleh. Dimasak dulu. Kalau enggak dimasak dulu, enggak boleh makan. Masak dulu dia. Mendapat pahala kah memakannya? Dapat pahala. Karena bulan haram. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu sudah kita lewati. Nah, itu mau kecekkan, itu inilah balik dari sesuatu yang ibadah yang utama. Dari sekian banyak ibadah, bulan Zulhijjah ini bulan pilihan Allah. Melebihi dari bulan Ramadan. Itu makanya amalan-amalan di Zulhijjah ini Bapak Ibu, amalan yang paripurna, paling sempurna. Haji di mana diletakkan? Di rukun Islam yang kelima. Penyempurna dari segalanya. Dan tidak semua orang disebut birrun. Disebut birrun itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun kan jamaknya mabrur. Yang haji mabrur, yang tidak haji mabrur juga. Menjadi orang baik juga selama dia mau mengeluarkan harta di bulan itu. Jamaah dimuliakan Allah. Nah, ini saat-saat para sihwa. Ya kalaulah boleh bahkan tak. Kok dapet? Mati gini. Ay sahabat.
yang terbaik akhirnya kan, saat-saat Allah telah mengampuni dosa. Bapak Ibu, ini kita lanjutkan. Jadi ada yang keras, ada yang lembut. Yang keras itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Al-Quran, coba cek di surah Al-Anfal ayat 50. Apa bunyinya? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzukul azabal hariqa. Ini Allah berbicara konteksnya seperti ini. Kalaulah kamu melihat, kalaulah sekiranya kamu melihat. Ini kalimatnya melihat atau enggak? Enggak. Kalaulah sekiranya kamu melihat iz yatawaffal ladzina kafaru, seperti apa kematian orang yang ingkar, kafir, munafik, fasik, masuk dalam tuh. Enggak kafir orang yang enggak Islam sana. Sebab kalau kafaroh tulisannya Bapak Ibu itu masuk semuanya. Yang Islamnya masuk, Islam yang mana? Islam yang munafik, Islam yang fasik masuk dalamnya. Musyrik masuk di dalamnya. Makanya kafarah. Kalaulah sekiranya engkau melihat seperti apa kematian orang yang ingkar, al-malaikah, malaikat-malaikat kami itu datang yatribuna, semuanya memukul-mukulnya, menampar-nampar. Wujuhahum, wajahnya. Jadi orang yang ingkar, para pendosa itu Bapak Ibu, datang malaikat mencabut nyawanya, menampar-nampar wajahnya. Wa adbarahum, kemudian menghantam punggungnya. Allahu Akbar. Yang menghantam itu tidak manusia. Ibu, manusia. Kalau orang mantam mawa sakit tak? Berarti pernah marah Tuhan tu. Sakit kan? Ini malaikat. Wa adbarahum, lalu malaikat itu menghantam punggungnya. Memaksa roh itu keluar dari dirinya sambil berkata, wadzuqul azab, rasakan olehmu azab ini. Saat kematian baru. Habis rezekinya, datang malaikat yang kasar, mencabut nyawanya, utusan dari Israel itu. Dengan cara apa? Menampar-nampar, menghantam punggungnya, dan mengatakan rasakan olehmu azab ini. Kalau ditampa, dipukul, sakit enggak? Sakit, itulah kematian. Orang seperti apa yang ini? Kafir, yang ingkar, pendosa, ahli maksiat, maka kematiannya akan seperti mau seperti ini. Berarti kan bisa dipesan, kita maunya seperti apa? Maunya warna sitot, demi malaikat pencabut nyawa yang lembut, saking lembutnya ndak taraso. Jadi mati itu ndak sakit. Ya ndak sakit, Bu. Alam coba. Ya namanya sakaratul maut. Sakar tahu artinya? Manis. Makanya sakar itu gula. Dibawa ke lawang, rubahnya hilang rohnya. Saka. Saka lawang. Al-maut. Jadi kan kematian yang manis. Nikmat. Kenapa? Karena sudah sempurna. Orang kalau sudah meninggal sempurna. Apa sempurnanya? Sempurna segala urusan. Ya kalaulah mati itu tidak sholat lagi, disolatkan lagi. Dipakaikan bajunya, dimandikan, tidak mandi surang lagi. Kan senang tuh. Ya senang. Makan tidak lagi. Karajun tidak lagi. Itu makanya disebut sempurna. Maka nama lain dari mati itu kan wafat.
Cuma tidak semua yang mati disebut wafat. Wafat itu puncaknya sempurna. Orang-orang mukmin wafat. Kenapa? Kematiannya itu disempurnakan oleh Allah. Dan dia tidak merasa sakit. Kenapa? Malaikat yang datang, ini dia. Qalu rabbunallah. Mereka berkata Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu. Lalu mereka istiqomah dengan ucapannya, artinya taat beribadah. Tatanazalul malaikah, turun malaikat pencabut nyawa itu menghiburnya. Allah takhafu jan takui, wala tahzanu jan cameh, wa abshiru bil jannah. Surga sudah menunggu. Mau enggak yang ini? Mau enggak? Sekarang atau nanti? Masalahnya di situ. Wa abshiru bil jannah, surga sudah menunggu. Dan yang kita sebutkan contoh pertama tadi, insya Allah seperti itu. Dia tidak merasakan sakit, kelembutan wajahnya nampak, senyumnya menghias seakan-akan surga sudah. Wa abshiru bil jannah. Fulan, ya ayyatuhan nafs mutmainnah, yang tenang, pulanglah kepada Allah. Dengan cara yang tenang, di tempat yang tenang. Masjid tempat yang tenang bukan? Di saat yang tenang. Iri dalam tanda kutip boleh kita. Ya Allah, kapan kami seperti itu? Mati dalam keadaan bersujud, mati dalam keadaan ibadah, ya, mati dalam menyampaikan khutbah, ceramah. Misi seorang pendakwah itu, inilah misi utama Bapak Ibu. Berapa banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita meninggal dalam keadaan sedang pengajian, ada yang akan pai pengajian, ada yang akan pulang. Dan itu Allah perlihatkan akhir kehidupan mereka, dan insya Allah mereka menjadi ahli surga. Dan malaikat yang datang pun menghibur. Coba lihat kalimatnya. Allah takhafu. Jangan takut, nak sakit mati kalau. Wala tahzanu, jangan cameh. Kenapa? Wa abshiru bil jannah, ini surga untukmu. Jadi saat sakaratul maut datang itu surga sudah diperlihatkan. Absornya itu, mata absornya, mata basornya sudah menembus di alam lain, alam barzakh. Dan Allah perlihatkan tanda-tanda surganya. Dan itulah yang dia temui sampai dia masuk nanti. Apa kata penjaga surga kepadanya? Salamun alaikum bima sabartum. Ayo, kesejahteraan untuk kalian semua. Masuk. Wa abashir, inilah buah kesabaran duniamu. Nah, dari semua yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, ternyata ahli surga disambut dengan ucapan bima sabartum. Ini buah kesabaranmu di dunia. Ibadah butuh kesabaran. Apa saja sebutlah ibadah butuh kesabaran melawan nafsu lawamah. Nafsu ammarah. Dalam surat Yusuf itu ayat 12, ammarah. Itu yang dilawan butuh kesabaran. Maka carilah semua kebaikan itu, tekan lawannya. Ketika kita akan menjadi baik, pasti ada buruk. Tekan buruknya. Ketika kita kikir, tekan kikirnya jadi pemurah. Ketika seseorang pemarah, tekan pemarahnya, munculkan kesabarannya. Itulah tugas kesabaran awak. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, memang urutan-urutan yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu di antara jalannya. Apa jalannya? Istiqomahlah dalam ibadah dan penuh dengan kesabaran. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.